Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ade Friska Nasution. Halo, saya Erlin Fibianjana. Saya Kinaya Puspawitani. Kami ingin mempresentasikan materi dari khalayak sasaran kampanye PR. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, saya akan membahas khalayak sasaran. Mikkel dan Winda pada tahun 1993 mendefinisikan khalayak sasaran sebagai jumlah besar orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Keyakinan, sikap, dan nilai yang merupakan konsep kepribadian dan kebutuhan khalayak menurut Ferguson pada tahun 1999 akan memberi pengaruh signifikan terhadap cara orang mempercayai melalui kegiatan kampanye. Keyakinan, sikap, dan nilai yang merupakan konsep kepribadian dan kebutuhan khalayak menurut Ferguson pada tahun 1999 akan memberi pengaruh signifikan terhadap cara orang mempercayai dan merespon berbagai stimulus yang hadir. Berikutnya adalah faktor pengaruh khalayak sasaran. Yang pertama, pesan yang akan menimbulkan efek yang berbeda bila disampaikan pada seseorang atau kelompok kecil, namun bila disampaikan pada sejumlah besar orang yang tidak berorganisasi atau kerumunan, maka efeknya akan sama. Lalu yang kedua, akan muncul efek perambatan. Reaksi yang muncul, efeknya saling menguatkan dan merambat secara cepat, memunculkan reaksi yang kuat dan seragam. Yang ketiga, jika terjadi sesuatu yang mengancam tercapainya keinginan bersama, maka kemungkinan besar akan terjadi kekacauan, huru-hara, ataupun kerusuhan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kemudian materi akan dilanjutkan oleh Kinaya. Selanjutnya adalah bagaimana khalayak mengolah pesan dari kampanye. Terdapat 3 teori di dalamnya, yaitu yang pertama adalah teori integrasi informasi atau Integration Information Theory, yaitu adalah cara mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi tentang orang, peristiwa, gagasan, dan objek lain untuk membentuk sikap terhadap objek atau konsep tersebut. Dan di dalamnya itu terdapat 2 variabel. Yang pertama adalah variable valence atau derajat informasi yang dipandang sebagai kabar baik atau buruk, dan yang kedua adalah variable weight atau bobot pesan yang dikaitkan dengan kredibilitas sumber menyampaikan informasi. Dan teori selanjutnya adalah teori pertimbangan sosial atau social judgment theory yang dikembangkan oleh Muzaffar Sharif, yaitu adalah seorang psikolog dari Oklahoma University dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi di dalam diri seseorang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Dan proses pertimbangan isu atau objek sosial berpatokan pada tindakan memposisikan dan juga menyortir pesan dilakukan alam bawah sadar terjadi sesaat setelah proses persepsi. Kemudian teori yang terakhir, teori yang ketiga yaitu adalah teori elaboration likelihood yang dikembangkan oleh Richard E. Petty dan juga John T. Cacioppo, yaitu adalah pakar komunikasi persuasi dari Ohio State University Amerika Serikat. Keputusan dibuat bergantung pada jalur yang ditempuh dalam memproses sebuah pesan, yaitu yang pertama central route atau seseorang sungguh-sungguh mengelola pesan-pesan persuasif yang diterimanya semata-mata berfokus pada isi pesan, dan kemudian yang kedua adalah peripheral route atau orang tersebut tidak melakukan evaluasi yang mendalam terhadap isi pesan yang diterimanya, melainkan lebih memperhatikan kepada daya tarik, penyampaian pesan, dan juga kemasan produk atau aspek peripheral lainnya. Identifikasi dan segmentasi publik. Pertama, public fraternity, yaitu sebuah kelompok yang memahami betul permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan stakeholder atau pihak terkait namun tidak ikut memberikan tanggapan atau kontribusi. Non-public, yaitu kelompok yang tidak terpengaruh maupun mempengaruhi organisasi ataupun perusahaan. Ketiga, public sadar adalah kelompok yang memahami betul permasalahan dan peduli dengan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan stakeholder atau pihak terkait dan ikut memberikan tanggapan tetapi tidak ikut berkontribusi. Dan yang keempat yaitu public active, yaitu kelompok yang memahami betul permasalahan dan peduli dengan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan stakeholder atau pihak terkait dan ikut memberikan tanggapan dan ikut aktif melakukan kontribusi beserta perkembangannya.